Banyak orang mengira momen penalti di menit ke-47 adalah bukti keajaiban Maroko akan kembali terulang. Namun di Massachusetts, dunia justru menyaksikan sebuah ilusi taktis yang sangat menipu. Jutaan orang terlalu naif mengira keberhasilan Yassine Bonu menepis tembakan Mbappe adalah sebuah kemenangan. Padahal sorakan prematur itulah yang menjadi bumerang psikologis, membangunkan ambisi tergelap Prancis untuk menghancurkan dongeng indah Afrika. Prancis membungkam romantisasi lewat kalkulasi efisiensi yang sangat dingin. Lalu, kesalahan fatal apa yang sengaja disembunyikan Maroko hingga mereka berakhir tragis malam itu? Mari kita bedah ulasan lengkapnya. Babak perempat final Piala Dunia 2026 membawa luka lama buat Maroko. Betapa tidak, perwakilan benua Afrika ini harus bertemu lawan yang familiar. Lawan yang 4 tahun lalu menyingkirkan mereka dengan cara kontroversial. Prancis adalah negara yang dimaksud. Lolos dari Kanada membuat mereka harus berhadapan dengan tim satu ini lagi. Semua orang pasti mengingat betul apa yang terjadi pada 2022 silam. Waktu itu Maroko yang dikomandoi Walid Regragui menyingkirkan banyak jagoan hebat di Piala Dunia. Spanyol hingga Portugal berhasil mereka libas di babak gugur. Sampai akhirnya mereka berhadapan dengan Prancis yang waktu itu memang sudah kelihatan seperti super team. Maroko memberi perlawanan cukup alot. Tapi sejumlah keputusan wasit yang dinilai berat sebelah pada akhirnya ikut andil menggugurkan mereka di babak semifinal. 4 tahun setelah itu Mohamed Ouahbi membawa dendam yang membara. Di fase perempat final tahun ini mereka berharap bisa menjegal langkah pasukan Les Bleus. Sah-sah saja apabila kebanyakan dari kalian menjagokan Prancis. Tim ini kuat, solid, dan memang layak mendapat cap sebagai calon juara dunia. Namun, tidak sedikit juga yang mendukung Maroko. Alasannya sederhana. Tim ini tidak terlalu terkenal, tidak banyak bintang, tapi membawa narasi keajaiban. Tahun ini Maroko jadi satu-satunya harapan Afrika di pentas Piala Dunia. Sebetulnya, sempat ada Mesir yang menemani mereka di babak 16 besar. Tapi karena Mesir sudah rontok di tangan Argentina, Maroko praktis jadi satu-satunya wakil benua hitam. Suka tidak suka, demi harkat martabat Afrika, singa Atlas wajib hukumnya didukung masyarakat Eropa. Di sisi lain, buat mereka yang suka akan cerita underdog, Maroko tetap punya tempat istimewa. Apalagi tahun ini Mohamed Ouahbi menyulap tim ini menjadi tim yang berbeda dari 4 tahun lalu. Dulu Walid Regragui dikenal dengan pendekatan yang cenderung lebih pasif. Tapi Ouahbi mengubah persepsi itu dengan menjadikan Maroko sebagai tim yang lebih atraktif. Menghadapi tim besar sekelas Brasil sekalipun, Maroko tidak gentar. Mereka melakukan pressing gila-gilaan yang membuat Brasil kelimpungan. Gaya main seperti ini tetap dipertahankan Ouahbi sepanjang turnamen, seolah mematenkannya sebagai trademark dan ciri khas Maroko besutannya. Buat banyak orang, tim yang tak terlalu populer tapi main dengan gaya berani semacam ini adalah pahlawan sejati. Walau namanya tak sebesar banyak negara yang pernah juara, setidaknya cara main mereka tidak seperti pecundang. Maka tak heran apabila banyak orang berharap keajaiban Maroko bakal melibas Prancis. Bahkan yang paling ekstrim jadi juara baru Piala Dunia. Ketika banyak yang berharap Maroko bisa membuat kejutan, maka disitulah banyak orang tertampar realita. Mengharap sebuah tim bisa mengalahkan super tim Prancis rasanya seperti mengharap hujan uang tiba-tiba turun dari langit. Sia-sia dan percuma saja.
Begitulah Prancis menampar Maroko dengan fakta paling kejam: efisiensi pertandingan. Entah bagaimana ceritanya, Maroko mengubah pendekatannya di laga melawan Prancis ini. Meski sepanjang turnamen mereka kerap main pressing, tiba-tiba saja Maroko memilih lebih pasif dan bertahan. Mungkin tujuannya menghambat serangan Prancis, tapi dengan main seperti ini, gawang mereka malah jadi bulan-bulanan Mbappé CS. Barangkali setelah laga, para pemain Maroko harus menciumi sarung tangan Yassine Bounou. Karena mungkin kalau ia tak melakukan 7 penyelamatan gemilang, sudah habis Maroko kena bantai pasukan di Diar Dessam. Satu di antaranya adalah penyelamatan terhadap penalti Kylian Mbappé di menit 47. Tapi Prancis ya Prancis, mereka tak butuh romantisasi untuk memenangkan laga. Mental juara berbicara dengan sendirinya. 22 tembakan dilepas ke gawang Bounou, 8 diantaranya tepat sasaran. Angka expected goals mereka menyentuh 3,05. Dan dari angka tersebut lahir 2 gol yang berarti Prancis terbilang efisien mengonversi peluang mereka. Bahkan fakta yang lebih gila lagi, sampai menit 80-an Maroko tak bisa melepas satu pun tembakan tepat sasaran. Disinilah Prancis memberi Maroko pelajaran. Dendam tak bisa dibalaskan hanya bermodal keajaiban atau kisah romansa semata. Kemenangan baru bisa diamankan lewat taktik dan permainan yang efektif dan efisien. Tadi sudah disinggung bahwa semua harapan Afrika berada di pundak Maroko. Tapi kini dengan gugurnya sang singa Atlas, pupus sudah harapan tersebut. Tidak ada satupun wakil Afrika yang akhirnya bertahan sampai semifinal. Semuanya rontok, menyisakan satu kisah yang hampir sama. Dibangkitkan oleh ekspektasi dan romantisasi, tapi ditampar realita yang kejam. Semula, Afrika digadang bakal bisa berbicara banyak di turnamen kali ini. Itu karena Afrika mengirim hingga 9 wakil ke babak gugur. Berarti hanya ada satu tim yang gagal melaju ke babak 32 besar, yakni Tunisia. Keberhasilan ini lagi-lagi menciptakan romantisasi bahwa Afrika bisa membuat keajaiban di turnamen ini. Namun satu persatu wakil Afrika itu akhirnya berguguran. Kongo dihajar Inggris, Afrika Selatan menyerah melawan Kanada, Aljazair bertekuk lutut di hadapan Swiss, sedang Ghana hancur di tangan Kolombia. Senegal juga dipaksa menyerah di tangan Belgia, pun begitu dengan Pantai Gading yang dibekuk Norwegia. Masuknya Mesir dan Maroko ke babak 16 besar sempat memberi harapan sekali lagi. Terlebih setelah melihat betapa Spartanya Cape Verde sewaktu melawan Argentina. Harapan melihat tim Afrika melaju jauh kembali tumbuh. Namun setelah Mesir rontok di tangan Argentina dan kini Maroko di tangan Prancis, kita tahu kalau keajaiban yang diharapkan tak pernah jadi kenyataan. Akhirnya, setelah kekalahan Maroko atas Prancis, kita kembali disadarkan pada satu keyakinan yang memang sudah muncul sejak awal. Prancis mungkin akan memenangkan Piala Dunia tahun ini. Atau paling tidak bisalah mereka masuk final. Alasannya praktis karena tim ini mampu menerapkan apa yang disebut efisiensi. Bukan perkara mudah menyatukan bintang bernilai triliunan menjadi satu kesatuan yang padu. Mbappé, Olise, Dembele, Saliba dan masih banyak lagi datang dari latar belakang klub yang berbeda-beda. Tapi seketika mereka memakai jersey Prancis, cuma ada satu tujuan: membela Panji Le Bleu sampai titik darah penghabisan. Kalau mau tahu bagaimana sulitnya mengelola bintang, tengoklah Portugal. Skuadnya mewah dan nyaris tanpa celah. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Dipaksa angkat koper duluan di tangan Spanyol. Nah, negeri Matador inilah yang akan jadi ujian Prancis berikutnya. Mereka yang jadi lawan paling potensial di semifinal mendatang. Memang Spanyol harus melewati Belgia lebih dulu. Tapi rasanya anak asuh Luis de la Fuente bisalah dengan mudah maju ke semifinal. Spanyol memang kuat, tapi mereka masih punya PR besar terkait penyelesaian akhir.
Ini bisa jadi masalah ketika bertemu Prancis yang lini depannya super gila seperti tahun ini. Well, akhir kata, dongeng Maroko di Piala Dunia 2026 akhirnya sirna. Yang mengubur mimpi mereka juga tim yang sama dengan edisi 2022 lalu, Prancis. Tapi dari gugurnya Maroko ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa romantisme dan keajaiban saja tak cukup untuk memenangkan sebuah laga. Lalu menurut kalian akankah Prancis juara tahun ini? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.